Ya, sekarang mari kita melihat peta konsep apa yang akan kita pelajari dalam bab mengenai gaya. Gaya dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Ini pembagian gaya. Sedangkan gaya memiliki sifat gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu dapat dipadukan. Jadi gaya itu dapat dipadukan menjadi resultan gaya. Jadi hasil dari gabungan gaya-gaya. Oke, dalam mempelajari gaya kita akan mempelajari mengenai percobaan-percobaan yang telah dilakukan oleh para ahli berupa seperti hukum Newton ya, eksperimen yang dilakukan oleh Newton tentang gaya dan gerak. Ada 3 hukum Newton, jadi ada hukum Newton pertama, ada hukum Newton kedua, ada hukum Newton ketiga ya. Nanti tadi seperti yang sudah kita baca di dalam ringkasannya mengenai hukum Newton 1 bahwa benda diam itu kalau resultan gayanya atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0, tidak bergerak ya. Oke, bendanya diam. Kemudian untuk hukum Newton yang kedua di mana hukum mengenai percepatan. Percepatan itu berbanding lurus dengan jumlah resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sedangkan hukum Newton ketiga di sini adalah besarnya gaya aksi pada suatu benda itu sama dengan gaya reaksi tapi arahnya yang berlawanan ya. Kemudian sesudah kita mempelajari eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan oleh Newton, kita juga akan mempelajari mengenai analisis gaya. Contoh gaya gesekan, contoh gaya berat ya, nanti akan kita pelajari dalam bab tentang gaya. Kemudian untuk mempermudah gaya itu untuk mempermudah dan memperkecil gaya, maka dilakukan dengan menggunakan pesawat sederhana ya. Pesawat sederhana di sini adalah yang akan kita pelajari adalah bidang miring. Jadi bidang miring itu mempermudah terjadinya gerakan ya. Kemudian tuas, katrol, dan roda gigi. Jadi ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari pada bab mengenai gaya.